Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pesalamir SPD peserta Latsar CPNS gelombang 3 angkatan ke-8 golongan 3, instansi Universitas Sulawesi Barat. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Smart ASN. Ada 3 poin penting dalam pembahasan Smart ASN ini. Yang pertama yaitu literasi digital, yang kedua pilar literasi digital, dan yang ketiga implementasi literasi digital. Menurut definisi UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencangkup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring. Presiden Jokowi telah menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital, yaitu yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan roadmap transportasi digital di sektor strategis. Yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Dan yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama, digital skill. Di mana digital skill ini merupakan kemampuan mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kemudian yang ketiga digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, ada digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun etika dalam berinternet, yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Yang ketiga, memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Yang keempat, biasakan menggunakan format plain text, jangan sembarangan menggunakan HTML. Yang terakhir, jangan kirim file dengan ukuran yang besar tanpa izin dari si penerima. Kemudian kita masuk ke implementasi literasi digital, di mana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Ada transaksi elektronik, di mana transaksi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Jenis pembayaran transaksi elektronik atau daring ini diantaranya adalah transfer bank, dompet digital, COD atau pembayaran di tempat, pembayaran luring, kartu debit, dan kartu kredit. Ini diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Adapun hak dan kewajiban dalam dunia digital, yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Artinya kita memiliki hak untuk terhubung dengan internet. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi.
Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pertolongan pelanggaran hak asasi. Kemudian penerapan Smart ASN. Universitas Sulawesi Barat memiliki visi dan misi, di mana visinya pada tahun 2040, Sulbar unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi berbasis budaya untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global, di mana salah satu misinya yaitu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berperadaban. Di sini terlihat suasana beberapa dosen yang sedang melakukan penginputan nilai ujian mahasiswa. Dan terlihat ada beberapa mahasiswa melakukan bimbingan kepada dosen. Di sini terlihat salah satu staf kepegawaian melakukan pengelolaan data dari salah satu mahasiswa. Di sini suasana di ruang kontrol micro teaching, di mana operator sedang melakukan perekaman dan dokumentasi proses pembelajaran ruang micro teaching. Dan yang terakhir, terlihat mahasiswa mencari referensi secara online dari internet di perpustakaan Universitas Sulawesi Barat. Cukup sekian pembahasan mengenai materi Smart ASN. Semoga video saya bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.